Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa PPG Kemenak tahap 4 tahun 2025. Kami dari tim PPG Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan membuat panduan bagaimana cara mengisi lapor diri. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah membuka website Fakultas Agama Islam UMSU. Caranya tinggal klik File UMSU. Nah, kemudian pilih yang ini, Fakultas Agama Islam UMSU, diklik. Selanjutnya, pilih yang lapor diri, klik lapor diri PPG. Nah, di sini ya, tampilan untuk melapor diri. Nah, bagi Bapak Ibu yang peserta PPG mata pelajaran agama, nanti silakan klik di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang peserta PPG mata pelajaran umum, silakan klik di sini. Ya, saya contohkan, pilih saya pilih yang di mata pelajaran agama, saya klik. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum mengisi lapor diri. Yang pertama itu adalah scan ijazah S1 atau D4, biodata diri, scan SK pembagian tugas mengajar, scan persetujuan kepala madrasah atau sekolah, fakta integritas, surat penyetaraan bagi lulusan luar negeri, surat keterangan sehat, KTP, dan kartu keluarga. Selanjutnya ada dokumen RPL PPG dan pas foto. Nah, pas fotonya ini pas foto terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang merah menggunakan jas hitam atau blazer hitam dengan kemeja putih dan dasi hitam. Nah, kesemua dokumen ini Bapak Ibu ubah ke dalam file formatnya PDF kecuali foto. Untuk foto Bapak Ibu simpan ke dalam file bentuk JPG atau JPEG. Untuk biodata dan fakta integritas, silakan isi format yang sudah disediakan di sini, Bapak Ibu. Di bagian bawah foto sini ada download fakta integritas dan form biodata mahasiswa. Contohnya kita mau mengisi untuk fakta integritas, kita klik. Nah, dia akan masuk ke sini, nah download. Nah, kemudian fakta integrasi ini Bapak download, kemudian di print. Nah, setelah di print, Bapak Ibu isi yang titik-titik ini, nama, NIK, dan LPTK dengan ditulis tangan. Selanjutnya di sini juga Bapak Ibu isi kota domisili, tanggal, bulan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu isi dengan nama dan diberikan materai 10.000 yang ditandatangani Bapak Ibu. Nah, setelah ditandatangani nanti fakta integritas ini Bapak Ibu scan ke dalam format PDF. Nah, selanjutnya untuk biodata mahasiswa. Nah, sebelum itu semua dokumen ini Bapak Ibu kami harapkan itu dibuat ke dalam satu folder agar lebih mudah ketika mengisi lapor diri. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya buatkan dia dalam satu folder, itu ada biodata, ini dokumen-dokumen yang diperlukan untuk lapor diri, biar nanti agar mudah menguploadnya. Kembali lagi, kita ke form biodata mahasiswa, ini kita klik, download form biodata mahasiswa, kita klik, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita buka. Nah, ini Bapak Ibu. Ini biodata mahasiswa yang harus Bapak Ibu isi ya. Sebelum itu kita ubah dulu ini jadi tahap 4. Nah, ini ada beberapa data yang harus Bapak Ibu isi. Itu ada data pribadi, data orang tua, data perguruan tinggi. Nah, ini
Data pribadi ada nama, bidang studi PPG nanti Bapak Ibu isi sesuai bidang studinya. Kalau mata pelajaran umum, isi mata pelajaran umum. Misalnya kalau mata pelajaran agama, misalnya ada pendidikan agama Islam, Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, itu Bapak Ibu nanti isi di bidang studi ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada tempat tanggal lahir, di situ tempat tanggal lahir Bapak Ibu, jenis kelamin, NIK, nomor di KTP, agama, selanjutnya NISN. NISN ini nomor induk siswa nasional. Kalau Bapak Ibu di ijazah SMA-nya ada NISN, silahkan dituliskan. Jika tidak ada, silahkan di strip aja saja ya Bapak Ibu ya. Nanti selanjutnya ada alamat, tuliskan alamat Bapak Ibu RT, RW, kelurahan, kecamatan. Jika misalnya tidak ada RT, RW, nanti Bapak Ibu tinggal tuliskan strip saja ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih sampai NPWP, kemudian data orang tua. Nanti Bapak Ibu tuliskan data orang tua itu nama ayah, NIK ayah. Kalau NIK ayah Bapak Ibu tidak tahu atau tidak ingat atau misalnya sudah meninggal, nanti Bapak Ibu tuliskan saja angka 0 sebanyak 16 digit. Nah, ini juga tanggal lahir ayah, pendidikan ayah, ini Bapak Ibu isi, pekerjaan ayah, nama ibu, NIK ibu, tanggal lahir ibu, sini juga sama NIK ibunya. Kalau misalnya tidak tahu atau tidak ingat, tuliskan saja angka 0 sebanyak 16 digit. Kemudian untuk data perguruan tinggi ini diisi dengan kampus perguruan tinggi tempat Ibu, Bapak Ibu S1. Misalnya kami saya tuliskan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian untuk kode universitas Bapak Ibu bisa cari di PDDikti. Silakan buka website PDDikti, pilih yang ini. Nah, ini ditulis saja. Nah, tuliskan nama perguruan tinggi yang tadi, Bapak Ibu tuliskan di sini. Universitas. Ntar, silakan verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini tampilan PDDiktinya. Di sini ada dosen, mahasiswa. Sini ada perguruan tinggi. Nah, untuk kode universitasnya, Bapak Ibu lihat ya di sini. Ini kode PT, kode perguruan tingginya. Untuk UMSU, kode perguruan tingginya 011003. Nah, ini dituliskan di biodata tadi, Bapak Ibu semua. 011003. Kemudian fakultasnya dituliskan, misalnya Fakultas Agama Islam, program studinya, kode program studi ini sama juga, kita carinya di PDDikti, masuk di website PDDikti tadi, sini ada program studi, kita cari sesuai dengan program studi yang tempat kita S1 dulu Bapak Ibu ya. Tadi kan pendidikan agama Islam, kita cari pendidikan agama Islam, di next saja. Ini ada pendidikan agama Islam tapi S2, kita sesuaikan dengan jenjang kita ya Bapak Ibu. Kalau S1 cari S1 gitu. Nah, ini dia pendidikan agama Islam S1, kemudian lihat detail. Nah, ini kode program studinya nanti Bapak Ibu sini tuliskan di biodata tadi. Kalau ini kode program studinya 86208. 86208. Untuk total SKS Bapak Ibu bisa lihat di transkrip ijazah transkrip S1 masing-masing berapa banyak SKS yang Bapak Ibu tempuh. Misalnya saya tuliskan 144. Nah, kalau ini nanti udah diisi semua Bapak Ibu, silakan disimpan simpan file ini ke dalam bentuk PDF. Data mahasiswa ini diubah ke PDF.
Iya. Nah, ini nanti misalnya ini anggap saya sudah diisi ya Bapak Ibu. Nih, kalau sudah disimpan PDF, kita kembali lagi ke websitenya, website Pak Umsul. Nah, ini kita, kalau sudah kita lengkapi ini, yang fakta integritas, pembiodata, kita siap untuk masuk ke lapor diri. Nah, caranya pilih yang di sini, silakan klik di sini, klik untuk lapor diri. Saya klik. Nah, ini ada beberapa data yang Bapak Ibu harus isi ya. Ada nomor pendidikan Kemenak, ini sesuai dengan data simpatika Bapak Ibu semuanya. Nah, contohnya ini nanti Bapak Ibu sesuaikan. Contohnya ini saya tuliskan lebih gampang. Kemudian nama, nama Anda gitu ya Bapak Ibu contohnya. Selanjutnya bidang studi, ini sesuai dengan bidang studi yang Ibu ambil, apakah itu yang umum atau yang agama. Nah, kalau ini misalnya yang umum, misalnya contohnya matematika, saya pilih. Kemudian nomor WhatsApp, ini nomor WhatsApp yang bisa dihubungi selama PPG berlangsung ya Bapak Ibu. Misalnya 08 1 0000 gitu lah Bu ya contohnya. Kemudian email aktif ini berbasis Google Mail, terus di Google atau Gmail, berarti email Gmail misalnya Bu ya. Sebelumnya itu gmail.com. Kalau ini sudah diisi, kita klik berikutnya. Nah, ini kita masuk identitas diri, tuliskan nama sesuai ijazah, nama di ijazah, Bapak Ibu ya. Ini NIK juga sesuaikan dengan nomor KTP Ibu di tempat Bapak Ibu, ada 16 digit. Kemudian tempat tanggal lahir dituliskan, tempat tanggal lahirnya di mana. Kalau misalnya di Medan, gitu ya, tanggal lahir disesuaikan, misalnya lalu ini kita mau pilih tahunnya, klik di sini. Nah, kemudian scroll ke atas, tempat tahun Bapak Ibu lahir, misalnya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, agama pilih yang sesuai dengan agama Bapak Ibu semua. Warga negaraan, misalnya contoh Indonesia, kalau Bapak Ibu warga negaraannya bukan Indonesia, pilih yang lainnya gitu Bapak Ibu. Kemudian alamat, alamat lengkap domisili Bapak Ibu ya dituliskan. Nah, lengkap provinsinya juga Sumatera Utara misalnya. Kemudian kabupaten disesuaikan dengan kabupaten kota Bapak Ibu semua, Medan, misalnya. Ada kecamatan, ini contohnya di sini ada kelurahan, desa. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu nama kelurahannya atau nama desanya, itu Bapak Ibu tinggal stripkan aja, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk NISN, yang silakan dicek di ijazah SMA-nya, apakah ada NISN-nya atau tidak. Kalau tidak ada NISN-nya, itu tinggal tulis nol saja Bapak Ibu. Kalau sini sudah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, asal universitas juga tadi, tuliskan universitas tempat Bapak Ibu S1 dulu. Contohnya, ah, untuk kode universitas ini yang kita cari tadi di PD Dikti untuk mengisi biodata tadi, misalnya di sini 011 untuk UNSUL, 11003 program studinya sesuaikan aja dengan punya kita, misalnya ini pendidikan agama Islam gitu ya. Kode program studinya kita ambil lagi sini tadi 862 208 di Universitas, alamat kampus itu ya. Nah, setelah itu kita klik berikutnya
tuliskan nama ayah, NIK ayah. Ini kalau Bapak Ibu tidak tahu atau ayah sudah meninggal, klik nol saja. Tanggal lahir ayah juga tadi disesuaikan dengan tanggal lahirnya, tanggal lahir berapa misalnya gitu ya. Untuk pilihnya sini kalau nanti tinggal scroll aja ke atas untuk mencari tahunnya tahun berapa Bapak Ibu ya. Misalnya kita contoh aja. Nah, misalnya status ayahnya masih hidup atau sudah meninggal. Soal kerjaan ayah tuliskan. Kalau jika tidak ayah sudah meninggal, tuliskan strip saja. Penghasilan ayah, ini tuliskan dengan data sebenarnya. Kalau misalnya ayah sudah meninggal, tinggal nol. Nama ibu juga tuliskan nama ibu, nama lengkapnya. Selanjutnya NIK ibu, nih tuliskan sesuai dengan nomor KTP ibunya. Kalau ibu sudah meninggal, tuliskan nol saja. Atau juga Bapak Ibu tidak ingat NIK ibunya. Nah, selanjutnya tanggal lahir, di sini sama seperti tadi masih. Dari tahunnya, kemudian pilih bulannya, pilih tanggalnya. Status ibunya masih hidup atau meninggal, nanti pilih di sini. Pekerjaan ibu, ini sama seperti ayah tadi, kalau sudah meninggal, oke, nol. Berikutnya, ya kita masuk ke unggah dokumen. Ini tadi kita sudah buatkan partai integritasnya. Kita masukkan, kita upload fakta integritas. Caranya, klik tambahkan file. Di sini, klik jelajah. Nah, ini Bapak Ibu data yang kita perlukan untuk mengisi lapor diri. Ini karena sudah kita buatkan dalam folder, jadi kita lebih mudah ambilnya. Kita pilihkan fakta integritas, kita klik, kemudian open. Oke, nah selanjutnya scan ijazah, kita klik lagi, scan ijazah S1, open, kita tunggu. Nah, kemudian selanjutnya ada SK pembagian tugas mengajar, tambahkan filenya, SK pembagian tugas mengajar. Nah, surat persetujuan dari kepala sekolah, tambahkan file. Ini surat penyetaraan dari kementerian atau Direktur Jenderal bagi peserta memiliki ijazah S1. Nah, ini jika Bapak Ibu berasal dari lulusan S1 dalam negeri, ini Bapak Ibu masukkan saja ijazah S1-nya, sekali ijazah S1-nya. Tapi jika Bapak Ibu berasal dari S1-nya dari luar negeri, masukkan scan surat pernyetaraannya. Nah, kalau ini kita tambahkan saja, misalnya kalau Bapak Ibu tidak punya S1-nya dalam negeri, masukkan ijazah saja Bapak Ibu, sekali ijazahnya. Ini surat penyetaraan. Oke. Kemudian ada surat sehat, keterangan sehat dari dokter pemerintah. Ini Bapak Ibu masukkan saja, tambahkan file, itu aja, surat sehat, open. Nah, selanjutnya scan KTP juga semua sama KTP. Selanjutnya ada kartu keluarga, tambahkan juga yang kakak. Nah, kemudian ini pas foto, ini yang sesuai dengan ketentuan sebelumnya, ukuran 3x4, monokel latar belakang merah, jas hitam, kemeja putih, dasi hitam. Formatnya JPEG atau JPG. Masukkan filenya, tambahkan file, aja. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masukkan upload biodata, biodata yang kita buat tadi. Itu aja, biodata, open. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini untuk dokumen upload dokumen RPL, ini Bapak Ibu diharapkan mengunggah berkas pendukung yang mencerminkan pengalaman dan kompetensi Bapak Ibu sebagai pendidik. Contohnya seperti administrasi, dokumen administrasi mengajar, perangkat pembelajaran, bukti pengembangan kompetensi,
serta bukti inovasi pembelajaran seperti laporan atau kegiatan. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi jika Bapak Ibu mempunyai dokumen yang seperti ini. Ada pengembangan akademik, kompetensi pedagogik, itu seperti SK atau surat tugas mengajar, itu yang pengalamannya minimal 6 tahun atau 12 semester. Jadi Bapak Ibu yang belum 12 semester itu tidak perlu menambahkannya. Ini bagian RPL ini hanya pendukung ya Bapak Ibu. Seperti ini. Selanjutnya ada penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, materi ajar, KPD, nanti ditambahkan sini semuanya. Kemudian ada pengembangan kompetensi profesional seperti bukti keikutsertaan KKG, MGMP atau sejenisnya. Ditambahkan juga di sini. Kemudian ada pengelola administrasi pembelajaran. Kemudian ada dokumen inovasi pembelajaran. Nah, jadi jika Bapak Ibu memiliki dokumen seperti ini, itu tinggal ditambahkan saja. Jika tidak punya, dikosongkan saja. Jadi setelah sudah dimasukkan, itu kita klik kirim. Kita tunggu sebentar. Ini karena kita mengupload beberapa dokumen, makanya dia agak lama, Bapak Ibu. Itu tergantung internet masing-masing. Nah, kalau dia sudah seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah selesai melakukan lapor diri ya. Ini sudah jawaban Anda setelah direkam. Nah, setelah seperti ini, kita kembali lagi ke websitenya tadi, website PPG Pai Umsu tadi. Pai Umsu. Nah, setelah kita melakukan lapor diri, Bapak Ibu diharapkan untuk bergabung ke dalam grup WA sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Misalnya mata pelajaran agama, kita klik di sini. Nah, di bagian di sini ada grup WA sesuai dengan mata pelajarannya. Pilih sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu ambil, Bapak Ibu ambil. Misalnya akidah akhlak, caranya kita klik. Nah, nanti diarahkan seperti ini, dialihkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa join grup. Untuk bergabung dengan WA, grup WA, kami sarankan Bapak Ibu mengaksesnya dari HP masing-masing. Karena kalau kita mengaksesnya dari komputer, nanti Bapak Ibu disarankan untuk menginstal aplikasi WA di komputer. Tapi kalau Bapak Ibu mengaksesnya melalui HP masing-masing, nanti akan diarahkan ke aplikasi WA yang sudah ada di HP Bapak Ibu masing-masing. Nah, tapi kalau untuk unggah lapor diri, kami sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer. Khusus untuk yang bergabung dengan grup WA, kami sarankan Bapak Ibu mengaksesnya melalui HP. Kalau sudah bergabung dengan HP, nanti apa kekurangan, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke dalam grup. Setelah masuk grup, Bapak Ibu diharapkan untuk mengubah nama WhatsApp-nya menjadi nama sesuai dengan ijazah S1. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu bisa dikeluarkan dari grup. Jadi upaya dilakukan agar tidak ada penyusup di dalam grup Bapak Ibu. Nah, jika semua sudah selesai, itu sudah cukup. Nanti tinggal ditanyakan saja ke admin di grup WA-nya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan untuk panduan lapor diri. Jika ada kekurangan, nanti silakan tanya di grupnya masing-masing. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.